Instrumen yang kita gunakan ini itu diincar oleh teman-teman di Pusdiklat Komdiji, akan distandarisasi secara nasional nantinya. Tapi ini dalam proses ya, karena mereka bingung bagaimana teknis pelaksanaannya. Nah, saya tanda petik diculik sama Pak Ridwan untuk memulai kegiatan ini di Sulbar. Gitu. Nah baik, jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sekda tadi, kita tidak bisa menolak yang namanya digitalisasi. Ini sudah masuk ke ruang keluarga, masuk ke ruang kerja, bahkan sudah masuk ke ruang-ruang privasi kita gitu. Nah, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus punya benteng atau punya strategi dan punya standar tersendiri terkait dengan hal ini ya. Nah, banyak pertanyaan yang sering muncul di pemerintah daerah ya. Pelatihan apa yang kita butuhkan sebenarnya? Berapa banyak orang yang mau dilatih? Ya kan? Tema-temanya seperti apa dan seterusnya. Banyak sekali pelatihan ya. Jadi kalau jumlah ASN di Sulbar, ASN dan non ASN tadi jumlahnya kurang lebih 13.000. Kalau ini cuma kita bisa latih 100 orang per tahun, sampai tahun kapan? Kalau 1.000 saja kita latih per tahun kan butuh waktu 13 tahun ya. Kalau 13.000. Kalau 1.000, pernah melakukan pelatihan 1.000 orang per tahun? Saya pikir enggak ya. Mungkin maksimal 300 sampai 500 orang per tahun. Jadi butuh waktu sekitar 26 tahun baru kita bisa melakukan pelatihan. Nah, sehingga ini butuh waktu. Nah, di sini latar belakangnya seperti ini, saya percepat sedikit ya. Tujuannya adalah tadi menggambarkan kondisi kompetensi digital secara komprehensif. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ridwan ya. Ruang lingkupnya adalah, jadi ini kita tidak melakukan survei. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak akan melakukan survei, tetapi kita akan melakukan sensus. Kalau survei itu sampling, misalnya dinas A kita ambil 50 orang saja, dinas B kita ambil 10 orang saja. Sampling kalau survei. Tapi kalau sensus semua orang mengikuti kegiatan ini. Kita menggunakan framework DICOM, Digital Competence. Ini standar Eropa. Ya, di Jerman, di Polandia, di Inggris itu sudah menggunakan ini. Ya, sejak tahun 2017 ya, mereka sudah menggunakan ini. Awalnya ini digunakan untuk mengukur kompetensi digital para guru. Ya. Namun berkembang digunakan juga untuk pegawai pajak, ya kan? Kemudian pegawai pemerintahan juga digunakan framework seperti ini. Jadi nanti metodenya adalah kita menggunakan Google Form. Pertanyaannya nanti ada yang nyontek atau apa? Jadi gini, yang kita lakukan ini bukan uji kompetensi, bukan, tetapi asesmen kompetensi. Sekali lagi, bukan. Jadi kemarin tadi di ruangan di kantor gubernur itu ada yang tanya saya belajar apa Pak? Saya bilang enggak usah belajar. Karena besok itu tanggal 20 itu kita tidak akan ujian, tapi kita asesmen. Analoginya begini, kalau Bapak Ibu ke dokter, sakit ya, sakit ke dokter, padahal kita sudah tahu dokter itu hebat, mungkin gelarnya profesor atau apa kan, tapi tetap dia tanya kita kan, bagaimana perasaan tak? Ya, padahal dia sudah jago ini. Nah begitu juga ini, yang ditanyakan adalah bagaimana perasaan tak gitu ya. Jadi misalnya saya tawarkan 3 jenis sambal, sambal terasi, sambal udang, sama sambal hijau ya. Jawaban Pak Ridwan sama jawabannya Pak Farul bisa jadi berbeda. Yang salah siapa? Bukan sambalnya dan tidak ada yang salah. Karena itu adalah sebenarnya selera. Nah ini juga begini, bukan personal tapi cara mengasesmen diri sendiri. Makanya judulnya adalah asesmen mandiri. Situ ya, asesmen mandiri.
Seperti itu. Nah, ini yang kita akan ukur nanti, ada 5 area, ada informasi dan literasi data, kemudian komunikasi dan kolaborasi, kreativitas membuat konten, keamanan, dan pemecahan masalah. Bagaimana kemampuan kita bisa memecahkan masalah menggunakan perangkat-perangkat digital. Gitu ya. Nah ini, nanti ada analoginya ini. Nah ini analoginya menarik ini mungkin. Ini sudah bisa, dari penjelasan ini mungkin sudah bisa dapat gambaran kira-kira saya di mana. Jadi yang angka 1 itu betul-betul mindset digitalnya rendah. Misalnya dia tidak tahu konsep copy paste. Dia tidak tahu konsep bahwa ini gambar bisa saya kirim ke Jakarta. Ya kan? Tidak tahu konsep saya bisa kirim data ini, file ini dan sebagainya. Betul-betul secara konsep itu sangat rendah. Ya, ini konsep. Nah, bisa merekam, bisa ambil gambar gitu. Pokoknya tidak tahu ya. Nah, yang dia itu biasanya begini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ya. Saya berharap tidak ada. Dia tahu konsep bahwa bisa orang kirim file ke BKD, bisa orang kirim file ke Pak Kadis, tapi tidak tahu caranya. Sehingga apa yang terjadi? Anak honorer di kantor jadi korban. Dek, sini dulu, isikan dulu saya ini. Pokoknya ciri-cirinya adalah selalu minta tolong diisikan atau dikirimkan atau diapakan gitu. Itu di level kedua. Ada di sini. Biasanya belum ya? Belum ke share ya? Share lagi. Ini ya. Nah, ini dia ya. Jadi level 1, level 2 tadi harus selalu minta bantuan ke orang lain. Jadi tidak bisa secara mandiri melakukan atau memanfaatkan perangkat-perangkat digital gitu ya. Sedikit-sedikit minta tolong dulu isikan ini deh. Nah, kalau mau naik pangkatnya diisikan. Mau bikin laporan dibuatkan. Surat, pokoknya seperti itu. Dia tahu konsepnya ya. Tahu bahwa ini bisa dibikin di sini, bisa dikirim ke sini dan sebagainya. Kalau yang ketiga tahu konsepnya dan sudah bisa melakukan sendiri, sudah mandiri nih. Ini standar. Mestinya standarnya itu adalah 3. Ya. Standarnya 3. Kalau yang 2 tadi kira-kira biasanya ya ini gejalanya muncul di 5 tahun menjelang pensiun biasanya ya. Kalau sekarang biasanya ini yang usia-usia 50-an biasanya ada di gejala nomor 2. Nah kalau yang di gejala nomor 3 ini biasanya umum ya. Umum yang usia 40 tahun ke bawah biasanya ada di nomor 3, bisa semua. Disuruh kirim file bisa, menginput data di aplikasi juga bisa, biasanya begini. Tapi masih ada juga yang di angka 2 gitu. Nah ini di angka 2 dan 3 biasanya ini yang pada umum. Kalau yang 4 itu istimewa ini. Paham konsepnya, bisa mengerjakan sendiri, dan bisa membantu orang lain atau mengajarkan orang lain tadi yang nomor 1 itu. Ya, gitu. Dia bisa mengajarkan ini. Dan ini menarik ini. Jadi ternyata di balik banyaknya orang yang di angka 1, ternyata ada orang yang di angka 4 yang tidak dimaksimalkan. Nah, gitu ya. Jadi nanti Pak Kadis dan yang lain ya, ke depan kalau minta pelatihan di Kementerian Komdiji misalnya ya, jangan selalu mintanya pelatihan. Tapi sekali-sekali minta TOT. Supaya yang angka 4 tadi ini bisa jadi instruktur. Bisa mengajar. Bisa mengajar. Jadi nanti kalau Kementerian Komdiji misalnya melakukan pelatihan di Mamuju ini, atau di Polman atau di Mamasa, tidak usah lagi datangkan pengajar dari Jakarta, dari Makassar, cukup mereka yang sudah terdeteksi kompetensi digitalnya tinggi dan sudah di TOT, mereka lah yang mengajar. Dan praktek ini kami lakukan di Kukar.
Ya, seperti itu. Ada 700 orang, itu betul-betul hampir satu mindset digitalnya. Tapi kami temukan juga ada 400 orang yang kompetensinya di atas rata-rata. Dan mereka lah yang kami TOT, akhirnya mereka bikin program sehingga yang 700 tadi ini bisa dilatih. Nah ini mungkin gradasinya ya, gradasinya seperti ini. Nah analoginya seperti ini sebenarnya, kompetensi digital analoginya. Kalau orang belum tahu konsep digital, kalau analoginya adalah manusia dan air, pasti awal-awal kan kita kasih turun-turun saja kaki atau air di pinggir kolam renang, karena kita belum tahu ini dalam atau tidak atau bagaimana reaksi air. Nah kalau sudah tahu, biasanya kalau sudah akrab dengan air, akhirnya turun di kolam tapi ya sebatas sampai mungkin di perut atau di mana ya kan. Lama-lama belajar berenang, ya, pintar berenang, akhirnya di ujungnya bisa mengajarkan orang berenang. Nah seperti itu kira-kira analogi dari kompetensi digital ya. Nah ini tim kerja, jadi nanti ada koordinator, ada pendamping dan ada PIC tiap OPD. Jadi nanti kita akan di hari H, kami akan membagikan link untuk yang berisi formulir assessment. Setiap OPD kami pastikan beda linknya, ya beda linknya antara misalnya Dinas Kominfo dengan BKD akan beda linknya. Jadi tidak boleh orang Dinas Kominfo share link ke dinas lain gitu, karena tidak akan terhitung, ya seperti itu, atau akan error datanya. Nah jadi di formulir itu tidak ada lagi pilihan dinas, karena sudah tercatat memang, ya tidak ada lagi pilihan dinas. Nah nanti Bapak Ibu yang atau namanya tadi ditunjuk sebagai PIC-nya, adminnya, mereka lah yang kami kirimkan linknya. Jadi silahkan nanti di hari H, di jam 8 atau sebelumnya, di-share linknya itu. Tapi di internal ini saja, OPD. Ya kan? Nah, kalau khusus untuk dinas pendidikan, ada dinas pendidikan sini? Kayaknya OPD-nya sangat banyak ya. Ini personilnya sangat banyak. Nanti mungkin teknisnya untuk UPT-nya, kita bagi per kabupaten, ya, kita bagi per kabupaten, karena kan di bawahnya itu nanti kan ada SMA, SMK kan, nah nanti kita bagi, misalnya UPT Dinas Pendidikan Kabupaten A, Kabupaten B dan seterusnya. Nah nanti dalam perjalanannya, kenapa di data ini, kenapa data jumlah pegawai ini kita usahakan valid, karena ada real count, jadi bukan cuma pilkada ada real count-nya, kita punya real count juga. Misalnya ini jam 9 atau jam 10, ini Dinas Kominfo kenapa belum ada pergerakan, belum ada yang ngisi kan? Karena mungkin datanya masih 10 atau 20%. Maka yang dihubungi mungkin adalah sekretaris dinas atau kepala dinasnya. Minta tolong anggotanya untuk di-push supaya terisi gitu. Ya kan? Seperti itu. Biasanya juga Pak Sekda atau bahkan mungkin Pak Gubernur akan ngecek dinas mana yang belum full dari misalnya sudah jam 2 sore ini, misalnya dinas kesehatan misalnya masih di bawah 50%, nah mungkin ada sentilan seperti itu. Ya, karena dicek langsung. Jadi real count-nya nanti bisa jadi dilihat langsung oleh Pak Sekda, Pak Gubernur, Wakil Gubernur gitu. Kita bisa lihat langsung, ya, hasilnya seperti apa. Berapa jumlah ASN, berapa jumlah PNS, P3K yang sudah mengisi, nanti kita bisa lihat secara real. Mungkin admin, apakah saya tidak tahu apakah akan dibuka dashboardnya atau tidak, nanti kebijakan dari koordinator ya. Seperti itu. Nah ini tugas koordinator, pendamping dan PIC-nya seperti itu. Nah ini timeline-nya, jadi kami sudah melakukan rapat persiapan, glorifikasi melalui video, melalui banner-banner digital, kita sudah lakukan, termasuk hari ini sebenarnya adalah salah satu proses glorifikasinya. Nanti di tanggal 20 insya Allah kita lakukan asesmennya, pengolahan data, dan kita lakukan mungkin seminar ya, seminar untuk hasilnya ini.
Nah, jadi ini pelaksananya tanggal 20, respondennya kurang lebih 13.000 dan dikoordinir oleh Dinas Kominfo dan dinas terkait ya. Nah itu outputnya, nah ini menarik. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah kita tidak akan melakukan survei, tapi kita melakukan sensus. Jadi masing-masing nanti saya usul Pak Kadis, setiap orang nanti mendapatkan sertifikat kompetensi digital secara PDF mungkin bisa. Setiap orang bisa, 13.000 itu bisa kita bikin. Dan nanti kami akan membuat video singkat bagaimana caranya menganalisis hasilnya menggunakan AI. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri hasil dari kompetensi digital saya itu menggunakan AI. Ya. Kira-kira saya butuh pelatihan apa? Ya, nanti kita bikin seperti itu. Atau Dinas Kominfo bisa membuat layanan sendiri untuk menganalisis itu. Tadi kan Pak Sekda sudah berbicara chatbot atau ada namanya sekarang N8N. Nah itu caranya. Jadi tinggal memasukkan data, kita sudah bisa mendapatkan hasil analisis kira-kira kompetensi digital saya di mana. Ya. Jadi ke depan kalau ada pelatihan itu tidak lagi disebarkan, misalnya perwakilan OPD masing-masing 2 orang atau 1 orang, tidak, tetapi Dinas Kominfo dan BKD sudah punya nama, siapa yang bisa dilatih. Karena sekarang model pelatihan itu banyak temanya, kayak sekarang itu ada 12 kelas, ya kan? Ada mungkin 15 kelas sekarang yang dilaksanakan, tetapi apakah itu efektif atau tidak? Nah itu sangat hipotetikal atau tanda tanya besar itu ya. Apakah itu efektif atau tidak? Nah ke depan dengan adanya data hasil pengukuran kompetensi digital ini, kita berharap kebijakan pelatihan itu sudah berbasis data. Makanya nanti di formulirnya itu ada, selain ada NIP juga diminta nomor WA, tentu saja nanti Dinas Kominfo yang bertanggung jawab mengkolek itu. Dan ke depan pelatihan-pelatihan itu sudah dipanggil langsung orangnya. Ya, misalnya tentang pelatihan tentang keamanan digital. Nah, nanti dipilih semua yang hasil pengukurannya terkait dengan area keamanan digital kurang, semua akan dipanggil namanya. Ya. Dan mudah-mudahan ke depan pengembangan pemerintahan digital di Sulbar ini itu bisa berakselerasi karena sudah tahu baseline-nya seperti apa. Sudah ada pijakannya seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Pak dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Izin yang ingin saya tanyakan, bentuk form assessment-nya itu apakah menggunakan Google Form atau media seperti apa? Dan yang saya tangkap tadi mungkin Pak, kalau saya tidak salah tangkap, ya makanya tadi saya tanyakan, kalau dia Google Form mungkin akan miss di assessment-nya. Karena akan banyak, mungkin ada beberapa yang minta diisikan juga jadinya kalau Google Form Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi dari Dinas SDM. Saya sempat diskus sama Pak Kadis tadi, kalau memang nantinya apakah bentuknya kuesioner terhadap masing-masing, ini kan masing-masing link Pak, berarti akan terukur secara spesifik kompetensinya ASN. Misalnya Dinas A tentu saja berbeda dengan Dinas B. Spesifik misalnya di kami, SDM, kan ada beberapa bidang tuh. Apakah kuesioner-kuesionernya itu secara umum atau spesifik tentang job desk yang kami lakukan? Ya, itu aja sih. Terima kasih. Mengukur kompetensi digital seseorang, nah inilah yang kita lakukan. Makanya kita tidak melakukan survei, kita melakukan sensus. Jadi kompetensi digital itu tidak boleh, menurut saya tidak bisa disampling. Karena kebutuhan pengembangan kompetensi digital itu dibutuhkan oleh semua orang, ya, setiap orang gitu. Makanya ini penting. Jadi kita tidak butuh TOT,
Dan ini adalah cara kita mengukur kompetensi digital. Kita menggunakan alat ukur yang sudah digunakan di Eropa, di Australia. Kita pertanyaannya apakah cocok? Insya Allah cocok, ya, karena kami sudah melakukannya di beberapa tempat dan alhamdulillah lumayan presisi, ya. Kami tidak bilang sangat presisi, tetapi lumayan cukup presisi. Dan bahkan di Kukar itu menjadi Kutai Kartanegara itu dijadikan salah satu pilar visi misi bupati terpilih, ya, seperti itu. Yang kedua, bentuk formnya, betul Bapak, ini akan menggunakan Google Form. Kenapa pakai Google Form? Ini kan sekali pakai, ya. Kalau kita bikin lagi aplikasinya, anggarannya lagi banyak, padahal tujuannya saja sama sebenarnya. Apakah misalnya kalau pakai aplikasi orang tidak fraud atau nyontek? Bisa juga, tetapi pertanyaannya buat apa nyontek? Jadi tadi gini, makanya saya analogikan kayak dokter gitu kan ya. Kalau misalnya Pak Fahru dokternya, yang sakit saya misalnya, yang ditanya siapa? Saya kan? Tidak mungkin yang menjawab adalah Pak Ridwan. Karena misalnya nih, Pak Farul tanya ke saya, bagaimana perasaan tak? Kemudian Pak Ridwan menjawab, baik-baik Ji tahu. Betul tidak? Jadi seperti itu kira-kira pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu nanti melihat isi pertanyaannya, nanti Bapak Ibu akan paham, oh ternyata memang tidak perlu orang nyontek. Kalaupun ada yang diisikan, tentu yang mengisikan itu bingung. Karena yang diisikan itu adalah terkait orang ini gitu. Pasti dia akan bertanya. Atau dia akan melakukan observasi. Kira-kira ini nomor ini cocok sama dia ini. Begitu. Seperti itu kalau didampingi orang. Misalnya nih ya. Ya. Nah, kalaupun misalnya nih kita temukan ada orang yang di atas rata-rata ini hasilnya kan ya. Kalau dilihat kita akan lihat profilnya, usianya, pendidikannya. Kalau misalnya ini ada anomali seperti itu tidak cocok. Nah, sebenarnya dia menjebak diri sendiri. Kenapa? Kalau misalnya nih nilainya misalnya 4 ya. 4 itu kan sangat tinggi. Jadi kan skalanya ini 1 sampai 4. Jadi kalau dia 4 dan kemampuannya di bawah rata-rata, dia menjebak diri sendiri, nanti diundang menjadi instruktur. Coba. Jadi kasih tahu memang begitu, jangan sembarang isi juga. Karena besok-besok dia akan diundang menjadi instruktur. Ya kan? Begitu, jadi ada nanti list, nanti mungkin list ini akan dipublish oleh Dinas Kominfo bahwa inilah orang-orang yang punya kompetensi di atas rata-rata. Dan dia akan mempermalukan dirinya kalau sembarang dia jawab. Gitu. Jadi saya yakin ada deviasi pasti. Setiap pengumpulan data seperti ini itu ada standar deviasinya. Tetapi apalagi ini asesmen mandiri, margin of errornya, ya. Nah ini, makanya ini kembali ke situ. Ya seperti itu. Jadi contoh pertanyaannya begini, saya kasih saya bocoran, saya spill saja satu. Saya spill satu pertanyaannya ya. Nah ada pertanyaannya begini, kalau saya dapat informasi di grup WA, saya langsung share ke grup WA yang lain tanpa membacanya. Nah, ya kan? Jawaban nomor satunya, saya tidak peduli, pokoknya saya share gitu. Jawaban keduanya, saya suruh orang baca-baca apakah ini benar atau tidak. Jawaban ketiganya, saya paham itu, ya kan? Saya paham isi dari informasi itu. Jawaban keempatnya saya paham dan saya bisa jelaskan konten ini kepada orang lain. Kan seperti itu jawabannya. Enak kan? Artinya sebenarnya kita tanya diri sendiri, yang mana kira-kira nomor berapa? Tanpa saya tahu kekhawatiran Bapak Ibu terkait dengan pertanyaannya karena mungkin sudah pernah ikut asesmennya BKN ya, yang 4 jam itu dijawab. Insya Allah tidak seperti itu. Ini bisa dijawab sambil minum-minum kopi. Dan biasanya dijawab itu antara 15 sampai 20 menit saja. 15 sampai 20 menit saja. Karena mungkin jawabannya ada 84 soal ya. Jawabannya itu mungkin hanya 5 sampai 7 macam.
soalnya yang berbeda. Soalnya saja yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah disebarkan euforia paranoidnya bahwa susah nanti ini, apalagi ada judulnya digital di belakang gitu ya. Tidak ada itu ujian Excel, tidak ada itu ujian bikin PowerPoint, tidak ada. Tidak ada seperti itu ya. Tidak ada seperti itu. Jadi metode ini ada berbau-bau psikologisnya sedikit, ya seperti itu. Makanya tadi karena ini muncul dari dunia pendidikan, ya seperti itu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Akhir ya. Ya spesifikasinya ya, spesifikasi jadi bentuk instrumennya sama, semua sama, di semua dinas tidak ada yang berbeda. Tidak ada pertanyaan yang diacak, tidak ada, karena kami yakin tidak ada gunanya menyontek. Ya, jadi kami tidak mengacak pertanyaannya. Hanya kami bedakan link per OPD untuk menghindari kesalahan dalam memilih OPD. Ya, kami menghindari itu. Yang kedua, mempermudah kami untuk melakukan real count. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi saya ulangi lagi, jangan pernah membagikan linknya kepada OPD lain. Ya, jadi tanggung jawabnya adalah di OPD sendiri gitu. Cukup simpel sebenarnya ya. Kemudian beberapa form itu wajib diisi ya. Berapa? Mungkin yang opsional itu adalah email. Tapi nama, NIP atau NIK itu harus diisi. Kemudian pangkat jabatan, ada kalau tidak salah usia, ya. Kemudian itu saja, sama nomor WA. Nomor WA itu gunanya nanti pada saat ada pelatihan itu akan disesuaikan dengan profil kompetensi digital para ini, sesuai datanya ya, baru diundang pelatihan. Jadi seperti itu. Selainnya adalah pertanyaan, kalau tidak salah 84 pertanyaan. Insya Allah selesai 15 sampai 20 menit. Ya, seperti itu. Terima kasih. Pelaksanaan di hari Rabu tanggal 20. Dimulai dari jam 8 sampai jam 16. Batas akhir. Kita tutup. Nah, sepanjang itu silahkan, mau di jam 1, mau di jam istirahat, mau kolektif menjawab, maksudnya kumpul dalam satu ruangan bisa juga, itu silahkan. Yang jelas dalam satu hari itu dan tidak ada pengulangan. Nah, tentu datanya real count akan meng-cross check data yang di atas dengan data real yang mengisi. Akan kelihatan berapa deviasi. Termasuk orangnya pasti kita tahu Pak. Karena Bapak isi nama, Bapak Ibu isi nama. Pasti ketahuan. Nah, tolong disampaikan pimpinannya untuk memberikan tekanan kepada semua personil untuk ikut. Dan spill sedikit lagi. Bukan soalnya. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya tidak perlu membaca jawaban nomor 11 sampai 80. Sampai terakhir. Mungkin 10 pertanyaan pertama saja yang perlu dibaca jawabannya. Setelah itu Bapak Ibu akan tahu iramanya seperti apa. Yang lama mengerjakan pertanyaan itu karena jawabannya beda-beda ya. Karena harus dibaca semua jawaban, ini tidak perlu sebenarnya. Ya, tidak perlu menjawab, makanya saya bilang tadi ini bukan ujian. Ini adalah assessment, ini assessment mandiri saja. Ya, jadi tidak perlu kita baca jawaban A, B, C, D-nya itu tidak perlu kita baca baik-baik gitu, yang mana kira-kira. Karena mungkin akan berulang jawabannya, pertanyaannya yang berbeda. Nah, seperti itu. Makanya kalau 84 soal dalam waktu 15 menit, ya, itu kan tidak butuh 1 menit 1 soal kan. Hanya mungkin 1 soal itu hanya 5 detik. Betul. Mungkin hanya 5 detik per soal, saya yakin.
kalau di terakhir-terakhir. Kalau di awal-awal mungkin ada 10 sampai 30 detik karena baru kita bacakan ya. Yang anggaplah 5 menit pertama itu kan mengisi profil kan. Mengisi profil. Jadi 10 menit saja menjawabnya sebenarnya. Jadi karena tadi tuh. Bahkan pengalaman kami di level tadi di Kutai Kartanegara karena sekdanya juga ikut mengisi. Dia bilang saya masih mau mengisi ternyata sudah selesai gitu.